Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 153. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Cornered atau terpojok. Di awal chapter kita diperlihatkan Yamakawa sebagai pemukul pertama menunjukkan posisi memukul ban. Semua orang pun terkejut sebenarnya apa yang dia rencanakan. Tapi di tengah-tengah kebingungan semua pemain Lycons itu, Tokuchi berkata dengan tegas untuk jangan bimbang dan meminta semua pemain bertahan tetap dalam posisinya dan jangan berpikir apapun. Setelah itu Tokuchi pun melakukan ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Setelah bola itu dilesatkan, Yamakawa yang tadinya dalam posisi ban tiba-tiba merubah posisi menjadi buster dan dia pun berhasil memukul lemparan Tokuchi yang pertama itu. Tapi bola itu bergulir mengarah base kedua dan sayang sekali taktik Yamakawa itu tidak bekerja. Tapi walaupun mendapatkan out, dia terlihat sangat senang karena dia bisa memukul lemparan dari Tokuchi. Dan sekarang pemukul kedua dari Mariners adalah Thomas. Dia pun juga menunjukkan posisi memukul ban seperti Yamakawa. Kojima pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Mariners hari ini. Setelah itu Tokuchi pun melesatkan lemparannya. Dan sama seperti Yamakawa, Thomas pun merubah posisi menjadi buster dan dia pun berhasil memukul lemparan Tokuchi itu. Tapi sayang sekali bola itu melayang tepat ke pemain bertahan di base ketiga. Thomas pun mendapatkan out. Mariners benar-benar luar biasa hari ini. Pemukul kedua dan pertama mendapatkan pukulan dari lemparan Tokuchi begitu saja dengan buster. Lalu komentator pun berkata, normalnya buster itu digunakan untuk mengganggu pertahanan lawan. Tapi ini bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Mariners untuk bermain jarak jauh. Dan kau pasti berpikir kalau itu adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk memukul lemparan Tokuchi kan? Di sekolahku dulu biasanya orang yang sedang terpojok mereka akan menggunakan buster. Itu akan memberikan efek langsung. Tidak hanya bisa menyelaraskan pukulan, tapi juga bisa melihat bola dengan sangat baik. Dan untuk tim yang sering memukul kuat seperti Mariners, mereka akan membuang harga dirinya dengan melakukan buster hanya untuk memukul lemparan Tokuchi. Dalam pertandingan ini mungkin saja ini akan menjadi awal kehancuran dari Tokuchi. Ya, itu adalah prediksi dari komentator. Lalu di tengah lapangan terlihat Tokuchi kembali melemparkan bolanya, di mana di sana terlihat Kitaoji berhasil memukul lemparan Tokuchi itu. Bola pun melesat melewati base pertama dan kedua. Mariners berhasil mencuri sebuah pukulan dari Tokuchi di awal babak pertama ini. Setelah itu pemukul Mariners berikutnya adalah Amami. Dia adalah pemukul keempat dari Mariners. Terlihat di sana komentator terkejut karena bahkan Amami sekalipun menggunakan posisi ban untuk memukul. Semua orang pun terkejut. Tokuchi yang menunjukkan wajah tertekannya itu pun sangat kesal karena lemparannya bisa terus-terusan dipukul. Setelah itu Tokuchi mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Bola itu mengarah langsung lurus ke Amami dan Amami pun merubah posisi menjadi buster. Dia pun berhasil memukul lemparan Tokuchi itu. Bola melewati pemain shortstop dan menuju ke tengah lapangan. Ini adalah sebuah pukulan yang kuat dari Amami. Dengan pukulannya itu Amami berhasil melewati base kedua dan dia pun berhasil sampai ke base ketiga. Bahkan dengan 2 outs, Mariners terus-terusan membuka peluang dengan pukulan mereka. Dan berikutnya pemukul yang akan menjadi lawan Tokuchi selanjutnya adalah Itsuki Takami. Dalam pertandingan terakhir melawan Lycons, Takami berhasil memukul lemparan Tokuchi dengan home run yang sangat menakjubkan. Saat ini Tokuchi benar-benar dalam masalah besar.
Di tengah lapangan, Tokuchi berkata kepada Amami, "Ini adalah parade pukulan Buster ya, apakah kau akan melakukan itu juga?" Lalu Takami pun tertawa kecil dan dia berkata, "Ya, jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan Buster seperti yang lain. Aku akan memukul lemparanmu dengan berdiri tegak dan dengan ayunan yang sangat kuat." Setelah itu, di lapangan, Tokuchi pun bersiap-siap untuk melempar. Dia pun mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Takami yang sudah berlatih keras untuk menghadapi lemparan Tokuchi itu pun mulai mengambil sikap untuk memukul lemparan Tokuchi itu. Tapi sayang sekali, lemparan Tokuchi itu dibuatnya bol. Itu adalah lemparan yang berbahaya karena mengarah ke arah luar lapangan yang sangat mudah untuk dipukul. Lalu Tokuchi melanjutkan lemparannya. Lemparan berikutnya bol dan juga berikutnya bol. Saat ini sudah 3 bol yang dilakukan oleh Tokuchi. Dia benar-benar tidak melempar dengan lurus. Itu salah jika mengatakan kalau Tokuchi tidak bisa melempar ke zona strike. Aura memukul Takami yang sangat kuatlah yang membuat Tokuchi tidak bisa melempar ke zona strike. Dia adalah Tokuchi Towa, salah satu orang dengan kontrol lemparan terbaik di dunia baseball. Dia itu mencoba untuk mengelabuhi Takami agar memukul lemparan yang sedikit keluar dari zona strike itu. Dan yang mengerikan dari Amami itu adalah kemampuannya dalam melihat. Dia itu bisa menentukan lemparan itu akan masuk ke zona strike atau tidak. Dia bisa melihat semua itu di lemparan Tokuchi. Lalu Tokuchi pun melanjutkan lemparannya. Kali ini adalah lemparan keempat Tokuchi. Setelah lemparan itu dilesatkan, Takami dengan mata elangnya itu bisa melihat bola itu dengan jelas. Tapi sayang sekali, lemparan itu pun lagi-lagi dibuat bol. Tokuchi benar-benar memberikan walk kepada Takami. Dengan Takami sebagai musuh, Tokuchi tidak bisa satu kali pun melempar bola ke zona strike. Dan kondisi B saat ini adalah penuh. Akankah Tokuchi menyerah dan kalah dalam pertandingan kali ini? Kita tunggu saja di chapter selanjutnya. Chapter 154 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 154. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime, hoodie anime, atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.